Ada alumni yang datang di Zoom ini, barangkali mau sharing untuk teman-teman yang ini, kenapa sih Pak Satimin begitu pede gitu. Di sini kan barangkali ada alumni yang hadir, barangkali mau ngasih apa testimoni atau semacam sharing atau apapun, silakan. Mbak Siti Nurintan boleh, monggo. Baik, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Natuna. Ya, Saya lulus di Pemkab Natuna, di kantor Bupati Natuna sebagai asisten administrasi umum. Nah, kenapa sih saya, pertama kenapa sih saya bisa tahu bimbel ini? Kenapa saya harus mm, milih bimbel di Pak Guru? Nah, sebelumnya kan Pak, saya cerita dikit ya. Saya kan ya, ragu ya. Ragu karena sebelumnya waktu saya ikut CPNS itu nggak pernah ikut bimbel. Kayak mikir ya, nih, ini kalau gue ikut bimbel nih, eh, benefit yang gue dapat apa gitu kan. Ditambah ya, waktu itu pekerjaan kan saya kan sebagai honor, yang gajinya cuma seberapa, kalau udah ikut bimbel, kepotong dong gajinya. Nah, mm, terus pengalaman sebelumnya juga saya nggak lulus administrasi di P3K tahun 2022. Jadi mau ikut bimbel di tahun 2023 itu kayak masih ragu. Cuma mm, penasaran juga tetap ikut dan di tahun 2023 itu lulus administrasi. ya, Pas udah lulus kan, nah lulus administrasi tadi masih belum ini, masih belum apa, masih masih ragu mau ikut, minta minta apa, minta rekom dari orang tua, doa gimana, diskusi juga sama kakak-kakak gimana. Jadi disuruh cari bimbel yang bagus tuh di mana. Nah, karena saya nggak ngerti, saya coba tanya sama alumni yang 2022 yang lulus di Natuna juga. Dia bilang dia ngerekomin bimbelnya Pak Guru. Katanya kan dengan kalau kita alasan, cuma dengan alasan dia bilang kalau kita cuma baca-baca dari soal-soal tuh nggak mungkin bisa, karena kan itu kan materinya banyak. Terus kalau mm, P3K ini dia udah, kalau di CPNS itu udah mirip kayak SKB gitu ujiannya. Kayak ya, lebih ke fokus ke materi, satu materi apa yang mau kita ambil. Nah, itulah yang difokuskan. Jadi, karena kan dia ikut bimbel Pak Guru kemarin nilainya tertinggi juga. ya, Hampir 500 ya kakak itu. Jadi, mm, pas tahu kan, oh coba ah. Nah, eh, udah tahu sama bimbel Pak Guru, coba ikutin cara belajarnya kan. Nah, yang bikin saya kayak beda dari bimbel yang lain itu Pak, di grup itu kan ada 1.000 orang ya. ya, hampir Eh, 1.000. Hampir 1.000 kan. Nah, jadi ada Mbak Yuni, ada Pak Jun juga, yang mereka juga ngasih pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka ikut tes tuh gimana. Jadi eh saya tuh kayak nggak yakin sih, karena saya yang latar belakang akuntansi ikut P3K Arsiparis emang bisa gitu kan. Emang bisa sih dapat nilai tinggi gitu. Cuman ya karena mungkin semangat teman-teman, doa teman-teman. Oke, itu cukup sementara, Mbak Siti Nurintan. Kayaknya cukup sih, Pak. Ya, ada yang mau menambahkan? Mbak Nurul, monggo, monggo. Mbak Nurul deh. Mbak Selamat Sur belakangan ya. selamat malam Pak Guru, ketemu lagi di Malam. Zoom. Selamat malam Mbak Nurul. Iya, saya sedikit bercerita, nggih Pak. Oke, monggo. Saya sedikit bercerita. Saya sebelum ikut bimbel Arsiparis itu sudah prepare dalam artian sudah belajar tentang CPNS. Nah, belajar CPNS itu kan beda, materinya beda dengan Arsiparis. Beberapa Ya, bulan sebelum ada pengumuman, itu saya sudah belajar CPNS. Nah, ternyata setelah ada pengumuman, saya bukan termasuk di CPNS, jadi masuk di P3K. Tapi menurut saya, ketika saya belajar CPNS itu tidak ada ruginya. Jadi banyak ilmu yang saya dapat ketika belajar CPNS, meskipun materi-materi itu tidak terpakai ketika saya daftar di P3K Arsiparis.
Nah, untuk masuk ke bimbel PAI ini, sebelumnya sudah riset beberapa minggu saya riset mulai dari beli buku tentang arsiparis, terus belajar dari fotokopi materi dengan sendirinya tuh saya inisiatif sendiri untuk belajar materi arsiparis. Ternyata dengan belajar sendiri itu saya susah karena memang benar-benar dari nol saya belajar belajar arsiparis itu memang benar-benar dari nol. Jadi kayak gimana gitu, jadi gak konsen gitu Pak kalau belajar sendiri. Mm-mm. Jadi saya ketemu bimbel arsiparis ini, jadi kayak buat kayak surga ya. Jadi kayak bahagia gitu Pak, karena memang bimbelnya bener-bener lengkap, terus terarah, terus apalagi ya. Jadi memang benar-benar fasilitasnya memang benar-benar perfect lah gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa mengantarkan saya peringkat 1 di eh, P3K Arsiparis di Pemkot Kota Malang. Begitu itu Alhamdulillah. sedikit cerita singkat tentang saya. Jadi apapun belajarnya, bagaimanapun belajarnya tetap itu kan ilmu ya Pak. Jadi Iya. biar bisa buat kita sendiri, kita bisa tularkan ke teman-teman atau kita bisa juga ketularkan ke saudara-saudara tentang ilmu kita yang kita punya gitu. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi itu testimoni dari Mbak Nurul. Mbak Nurul ini termasuk alumni yang apa ketika belajar sangat rajin ya. Jadi benar-benar ngikutin struktur pembelajarannya, mau mencatat bahkan sharing catatannya di grup. Sudah belajar, ngikutin cara belajarnya, ngebantu apa namanya peserta yang lain. Jadi tidak peduli di grup itu mungkin ada saingannya atau tidak, pokoknya sharing aja. Dan itu memang saya minta seperti itu. Karena apa? Karena tetap pada akhirnya rezeki akan menghampiri pemiliknya. Tapi pada prinsipnya ketika belajar, teman-teman itu berusaha untuk menjadi yang terbaik, mengakuisisi pengetahuan dengan maksimal, dengan optimal gitu. Dan terbukti Mbak Nurul tetap tidak tergoyahkan kan, tetap peringkat 1 gitu, nggak ngaruh apa-apa. Walaupun yang dipahami Mbak Nurul, yang dicatat oleh Mbak Nurul tetap dibagikan ke grup gitu. Ya itu ya. Mas Sur, ada yang mau disampaikan? Mas Sur, silakan. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi aja sekedar testimoni. Nama saya Suryono. Saya alumni juga dari bimbel ini. Saya peserta tes pada tahun P3K, seleksi P3K tahun 2022. Mungkin atmosfernya berbeda dengan tahun lalu, namun di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya rasa perlu untuk teman-teman ketahui ketika teman-teman menemui mungkin link untuk masuk di PAI channel ini, mungkin ucapan syukur yang kita harus sampaikan karena hal ini pernah saya lalui. Jadi saya sedikit berbagi cerita. Saya asalnya memang di Indonesia bagian timur. Sudah barang tentu sumber daya manusianya kalau untuk bersaing di nasional, saya nggak mengatakan kita rendah, tapi memang kita akui Indonesia bagian timur masih lemah lah. Pada saat itu saya sudah membeli buku dan lain-lain semua, saya sudah ikhtiar segala macam. Saya belum pernah ikut tes CPNS ataupun P3K pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu saya menemukan channelnya Pak Guru, PAI Channel. Kemudian saya terbiasa di dalam melakukan sebuah tindakan, saya terlebih dahulu memetakan. Kemudian saya mendapatkan keyakinan untuk masuk di bimbelnya Pak Guru, karena menurut hemat saya, bimbel yang Pak Guru tawarkan ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah terstruktur, proporsional, dan aplikatif. Kenapa saya katakan terstruktur? Karena kita diajarkan memang betul dari nol, karena saya juga lulusannya bukan dari Karsipan, saya dari pendidikan agama Islam, tapi
tapi saya dibimbing bagaimana memahami kearsipan dengan singkat, cepat, dan tidak melelahkan. Proporsional, mengapa? Karena menurut hemat saya digiring untuk masuk dalam ruang pemahaman, sehingga saya mampu untuk mendeskripsikan pengetahuan itu dengan cepat, singkat. Karena butuhnya kita saat ini adalah kita harus lulus. Nah, hemat saya adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan diri saya di dalam menjemput persaingan itu. Pada saat itu saya bersaing 1.000 orang, kemudian yang dibutuhkan hanya 100 orang. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti semua petunjuk dan bimbingan melalui bimbel yang ada melalui grup, terus eh, Zoom yang Pak Guru lakukan, termasuk materi-materinya sangat komprehensif. Nah, lebih dari itu, yang paling terpenting adalah pembinaan mental. Salah satunya adalah nilai yang Pak Guru turunkan kepada kami, yaitu satu kalimat di mana kita memberi maka kita semakin bisa. Semakin kita memberi maka semakin kita bisa. Nah, hal inilah yang mendorong saya sehingga alhamdulillah saya mampu leading ya, saya menjadi urutan pertama juga di instansi saya. Saya mengambil di badan juga di pusat di kementerian. Alhamdulillah saya lolos di urutan pertama. Yang setelah saya masuk bekerja, ternyata saingan saya itu kan ada 3 orang dari Karsipan itu. Ternyata mereka itu semuanya yang lolos itu di bawah saya itu S2 semua. Hanya saya sendiri kadang eh, merasa heran, mungkin ini jalan Allah kepada teman-teman, bukan membuat baik-baik ini bimbel, tidak. Tapi saya betul-betul merasakan manfaatnya. Dengan masuk bimbel ini, saya mendapatkan circle baru di bidang keilmuan, termasuk ketika saya menjalankan implementasi pekerjaan itu, pedoman saya justru malah ada di dalam bimbel ini, seperti itu. Bahkan eh, termasuk saya di tes di kementerian ini kan bentuknya kan tidak sama. Ada yang pemberkasan, eh, ada juga yang wawancara. Kebetulan saya dapatnya yang wawancara. Alhamdulillah walaupun tidak tertulis di dalam penawaran waktu ketika saya mau masuk di bimbel ini, tidak ada tertulis di situ materi wawancara, tidak ada. Tapi Pak Guru mampu untuk memberikan gambaran secara rinci apa yang harus saya hadapi. Sehingga alhamdulillah wawancara saya juga mendapatkan nilai terbaik dan saya lolos sebagai P3K tahun 2022. Mungkin ini saja endorsement mental kepada teman-teman, siapapun yang mungkin menemui channel ini, yang mau ingin mendaftar, pertama mungkin melakukan pemetaan untuk masuk dalam persaingan khusus atau umum, karena itu juga penting. Selain daripada melihat formasinya, setelah itu memilih bimbel yang betul-betul memberikan ilmu. Karena kalau kita ingin dunia, maka kita harus tahu ilmunya. Kalau mau dapat akhirat, maka kita harus tahu ilmunya. Mungkin dalam hal ini kita ingin lulus menjadi ASN, maka kita juga harus tahu ilmunya. Nah, dalam hal ini Pak Guru sangat profesional dalam hal mengantarkan teman-teman yang saat ini mungkin masih di daerah, masih ingin berhasil. Ini kesempatan yang sangat berharga buat teman-teman untuk masuk, untuk menjemput harapannya. Mungkin itu Pak Guru yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Suryono, testimoninya mudah-mudahan tidak berlebihan ya, mudah-mudahan tidak berlebihan, mudah-mudahan juga bisa memberikan insight pada teman-teman yang lain. Barangkali terakhir Mas Ridwan, barangkali silakan Mas Ridwan. Resen ya. Iya, Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sedikit aja ya palingnya Pak. Iya, Iya, silakan. saya itu kan ya, peserta P3K 2023 ya tahun lalu. Alhamdulillah ikut bimbel Pak Guru. Saya ini kan dari formasi umum dan
Saya juga pengalaman nggak di arsip banget karena di Ya. swasta ya, lama di swasta. Kemudian saya coba di arsip nasional, ya Pak Guru ya. Waktu itu pertanyaannya sekitar 600-an Pak Guru. Oke. Sekitar 600-an untuk 10 formasi. Nah itu seperti yang Pak Guru bimbing tuh dari awal. Kalian ini berada di tempat yang benar. Saat di tempat yang benar, tinggal fokus saja sesuai instruksi ya Pak Guru ya. Terus, nah itu Ya. mental ngebangun tuh Pak. Benar dengan kata Pak Sur tadi kan ya. Itu kalau kita nggak kuat-kuat mental kan, dengan, wah peserta segitu banyak, udah down. Yang ada mungkin bisa males belajar atau gimana gitu Pak. Tapi dengan berada di tempat yang benar itu, menurut saya ini pikiran makin terbuka Pak ya. Makin terbuka Iya. loh. Udah benar, kenapa harus takut gitu kan Pak ya? Ya, itu yang Dengan penting. bagaimana untuk jadi juara satunya Pak, ya kan? Benar banget itu Pak Guru Ya. bimbing seperti itu. Dengan berada di jalur yang benar. Alhamdulillah tuh Pak, di 23 kemarin dengan persiapan 2 bulan itu, alhamdulillah untuk CAT saya yang tertinggi Pak Guru dari 600-an itu. Alhamdulillah. Jadi nomor 1 kan, emang arahan Pak Guru adalah menjadi nomor 1 ya Pak. Jadi itu Ya. emang bisa salah Bukan passing grade ya. Ya betul. Jadi yang ada di mindset saya bukan passing grade memang. Bagaimana menjadi yang terbaik. Ya alhamdulillah Allah izinkan saya berada di nomor 1. Dan bisa lolos di arsip nasional Pak Guru. Walaupun memang pada saat di finalisasi di ANRI saya tidak di nomor 1 karena ada perpaduan dengan SKT tambahan ya. Ya dengan modal mental di CAT nomor 1 itu udah semangat, menemukan semangat dan kepercayaan diri Pak. Makanya untuk teman-teman yang berniat masuk bimbel, ini bukan tempat yang salah, ini adalah bagaimana tempat yang benar, yang tinggal difokuskan saja sesuai dengan instruksi, dan Pak Guru selalu bilang jangan ngeyel, itu aja sih Pak. Itu insya Allah akan bermanfaat. Jangan ngeyel. Jangan ngeyel, ya akan bermanfaat kepada kita masing-masing. Itu yang sudah saya alami selama ini. Terima kasih Pak Guru. Ya. Itu aja testimoni dari Terima saya. kasih. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Jadi ini Mas Ridwan ini sudah ketemu saya di Arsip Nasional. Prinsipnya adalah ya saya sangat paham untuk teman-teman yang baru pertama belajar dengan metode saya, biasanya memang masih ngebantah, pengen inilah, pengen itulah, malah ngajarin saya gitu. Ya itu saya masih paham. Tapi mohon dengan sangat, karena memang yang saya sudah lakukan ya teman-teman sudah dengar sendiri, hasilnya bisa dicek sendiri. Kalau mau ngebantah ya silahkan bantah sendiri datanya. Atau alhamdulillah anak-anak bimbel saya tetap masih belum bisa dikalahkan, kan gitu kira-kira. Sehingga menurut saya tidak perlu terlalu banyak berakrobat. Yang penting teman-teman fokus, investasikan apa yang perlu diinvestasikan, waktu, tenaga, biaya, segala macam. Fokuslah pada goal yang ingin diraih, dan ya sudah, kerjakan. Insya Allah hasilnya akan menyusul. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau menambahkan, baik mau bertanya ataupun mau memberikan testimoni. Mas Asimi silakan dari Lampung. Terakhir ya, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Pak Guru. Selamat malam. Saya salah satu peserta yang lulus tes P3K jalur khusus di tahun 2023. Untuk testimoni ingin saya sampaikan, khususnya bagi kawan-kawan yang baru, bahwa dengan ditemukannya kawan-kawan di bimbel ini sudah merupakan jalan Tuhan, seperti itu. Salah satu nikmat untuk menghantarkan kawan-kawan menjadi
P3 kelas. Kalau saran saya sedikit aja buat kawan-kawan, intinya jangan ngeyel. Karena saya termasuk peserta yang ngeyel seperti itu, Pak Guru. Disuruh surah materi, tapi saya masih di situ-situ aja karena masih penasaran seperti itu. Intinya ikuti saja arahan yang disampaikan oleh senior-senior, khususnya Pak Guru, dan juga kenapa saya cuman waktu 1 bulan. Alhamdulillah bisa mendapatkan nilai tertinggi walaupun masih belum memuaskan seperti itu. Iya, ya. Mungkin itu saja Pak Guru, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi ini testimoni dari orang yang sempat ngeyel gitu ya, tapi pada akhirnya toh ngikutin dan alhamdulillah bisa lolos walaupun terakhir-terakhir agak grogi. Saya bilang sudah nggak usah grogi, rezekimu sudah di depan mata dan alhamdulillah bisa melewati ujian dengan baik gitu ya. Saya kira itu cukup lah ya testimoninya ya, karena kalau diteruskan tentu akan sangat banyak sekali testimoni karena memang kalau dikumpulkan dari awal sampai akhir memang banyak sekali alumni bimbel kita. Nah, pada prinsipnya satu tinggal keseriusan teman-teman, silahkan. Saya ingin membantu teman-teman, menemani teman-teman, tentu untuk teman-teman yang mau dibantu dan mau yang mau ditemani. Kalau yang merasa sudah sanggup sendiri ya silahkan. Berarti teman-teman juga akan berhadapan dengan rekan-rekan yang ikut bimbel PAI, nanti tinggal dilihat skornya kira-kira yang lebih tinggi yang mana kan kira-kira gitu. Kalau berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya memang masih sulit untuk mengalahkan skor anak-anak bimbel PAI. Itu datanya. Kalau mau dibantah ya monggo saja kan gitu kira-kira. Kalau bisa tapi ya. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada akan saya tutup. Kita diskusi di grup saja. Kalau teman-teman mau mendaftar, silahkan lakukan pendaftaran. Konfirmasinya lewat Telegram saja. Sama saja lewat Telegram maupun lewat WA sama juga. Sampai juga kok, tenang aja. Jadi jangan berpikir kalau lewat Telegram jadi nggak nyampe gitu ya. Tetap sampai. Sampai jumpa di grup, sampai jumpa di Zoom kita mendatang. Mudah-mudahan segera ada informasi yang terbaru. Nanti saya akan update kalau ada informasi yang terbaru di grup gitu ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup untuk pertemuan Zoom malam kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Guru. Makasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jangan lupa dikonfirmasi ya Pak Guru. ya. Ada yang Assalamualaikum hadir? Pak Guru. Waalaikumsalam. Dengan siapa Alumni nih? Pak Guru. Ya, silakan. Aduh, udah lama banget sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Silakan Mas Adi. Iya ini Pak Guru, apa namanya? Ya saya kan kemarin tuh emang salah strategi nih Pak Guru. Cuman memang teman-teman nih untuk semua yang baru mau gabung ya, memang betul yang saya rasakan itu ada semua gitu. Karena memang apa namanya yang diujikan itu, aku yakin lah ada semua, percayalah. Saya saksinya gitu, saksi hidup. Cuman mungkin Ini Mas Adi waktu di mana ya? saya di itu Pak Guru angkatan 2023 kemarin sama Ahmad Nusangin. Oh iya, oke. Iya, itu Pak Guru apa namanya? Jadi memang bagus lah gitu. Dan ini mau tanya sedikit aja Pak Guru. Ini kan kebetulan kemarin tuh saya salah strategi nih Pak Guru. Setelah saya konfirmasi ke BKPSDM dan ke apa namanya tuh ke adat salah satu teman di kantor sekretariat daerah itu, kalau saya kan di sekretariat Porpri gitu. Karena waktu itu saya malah agak dimarahin, waktu dimarahin kenapa nggak ikut yang khusus, karena khusus waktu itu banyak banget tuh formasinya Pak Guru. Nah waktu itu saya ngambil yang umum gitu loh, yang umum karena ya karena dasar pertimbangan saya apa ya, konyol lah mungkin bisa dibilang deket dengan rumah gitu, karena kan kantornya kebetulan
dibuka waktu itu tuh formasi umum itu hanya satu di Sekota Madya Cirebon tuh di Dinas Sosial tuh Pak Guru. Dan kemudian ada temen juga seperjuangan kan di situ ada Mas siapa lupa saya itu ada apa teman seperguruan gitu. Jadi memang salah strategi. Jadi pas kemarin saya udah itu lagi ya kemungkinan sih emang tahun ini akan dibuka banyak sekali untuk formasi arsiparis gitu Pak Guru. Iya. Untuk di Kota Madya Cirebon tuh. Jadi ya saya ikut berjuang lagi nih nanti belajar nih Pak Guru. Iya, iya. Nah, ini kan jadi Mas Adi belum lolos ya? Belum Pak Guru, kemarin tuh saya ranking 4 Pak Guru. Dari Hmm. 141 itu saya ranking 4. Jadi setelah saya telusuri itu yang 3 itu tuh temen seperguruan di bimbel Pak Guru. Iya. Karena kan umum dari mana-mana nih Pak Guru. Ada yang Susah ya. 4 kalau 1, gitu. 2, 3, 4 anak bimbel semua ya gimana? Iya, Nggak bisa ngomong apa-apa gurunya. Iya betul Pak Guru. Cuman yang saya rasakan dengan perbandingan saya sebelum ikut bimbel di Pak Guru dengan belajar yang kemarin itu, yang sebelumnya itu, memang itu asli Pak Guru. Ini kebetulan mungkin didengar sama teman-teman semua yang baru mau masuk nanti mau gabung ya. Itu memang ada semua gitu. Ya, ya. Itu ada Jadi semua. pertanyaannya apa Mas Adi? Pertanyaannya apa namanya tuh Pak Guru? Jadi kalau saya kebetulan belum terdata di BKN nih Pak Guru. Dan tadi juga ada yang not, tapi saya masuk ke honorer gitu. Apakah bisa ikut juga apa tes P3K khusus gitu Pak Guru? Karena kalau yang kemarin saran dari mereka sih ikut aja katanya gitu Pak Guru. Oh gitu. Iya. Ya, pertama respon saya adalah kita tunggu Kemenpannya, ketentuan teknisnya kayak apa. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau logikanya harusnya yang sudah terdata, karena mandatori kan, menurut undang-undang itu kan jelas wajib yang sudah terdata harus punya NIP, kan itu bunyinya. Jadi tafsirnya nggak bisa lain selain teman-teman yang terdata di PKN menjadi prioritas kan gitu. Itu satu. Yang kedua, untuk teman-teman yang baru dengar bahkan mungkin bimbel ini penuturan langsung dari Mas Adi yang bahkan yang gagal. Tapi bagaimanapun gagal, lawang formasinya itu formasi urutan teratasnya ya memang anak bimbel semua ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu kan. Betul. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Artinya Mas Adi merasakan ini bimbel ini ada manfaatnya, terbukti. Oh iya, rezeki nggak bisa kita paksa-paksakan, tapi memang ya begitulah hasilnya gitulah ya, kira-kira gitu. Nah, tapi memang begini, sebentar dulu. Dibanding dengan yang khusus itu, setelah saya petakan, itu mereka di bawah saya semua, Pak Guru. Sekota Madya itu di bawah saya semua. Ya itu makanya saya sampai tempat dimarahin. Kenapa ambil khusus itu bisa? Nah, kan sumber dana juga sama dari APBD gitu kan. Iya. Kan di lingkungan pemerintahan. Iya, saya sampai sempat itu sendiri apa namanya itu, aduh, sudahlah mungkin dicoba untuk tahun ini. Tapi saya bilang itu bisa nggak? Bisa katanya gitu. Karena kan kalau menurut pengakuan dari mereka itu, kalau yang untuk PHK 2 memang secara otomatis Pak Guru katanya. Untuk yang minimal 15 tahun sudah masa kerja gitu Pak Guru. Itu memang ada di prioritasan untuk otomatis diangkat menjadi ASN P3K. Tapi kalau yang di bawah itu ada tes perankingan tetap sih katanya sih seperti itu Pak Guru. Kalau di daerah saya sih ada sempat saya bertanya seperti itu. Ya, kalau untuk teknisnya memang saya nggak bisa komentar banyak lah ya, karena ya lagi-lagi itu pasti akan diatur lebih rinci kayak tahun lalu itu kan. Nah, memang barangkali teman-teman itu saya harapkan terutama yang belum gabung ke grup, silakan gabung ke grup. Nanti kita akan sharing termasuk kalau ada regulasi terbaru, petunjuk teknisnya supaya nggak salah-salah milih lawan lah. Saya ingat beberapa teman kita yang bimbel itu. Jadi nilainya itu udah kayak bumi langit. Yang khusus di bawah passing grade. Betul Pak Guru, betul banget itu. Yang ikut bimbel itu 300-an sekian, 360, 370 segala macam. Oke. Tapi karena salah pilih lawan, yang lulus yang 200-an.
Nah, ini kan repot ya. Ini kan repot. Jadi maksud saya gini, saya kan hanya bisa mengantarkan teman-teman pada pembelajaran materi penguasaannya bagus. Itu kan yang saya antarkan. Tapi persoalan memilih formasi itu kan teman-teman yang mengeksekusi. Selain memang ya kalau ujung-ujungnya dibenturkan pada rezeki ya saya nyerah lah ya. Tapi maksud saya gini, saya kan selalu mengatakan bimbel ini adalah upaya untuk meningkatkan nilai teman-teman supaya apa? Supaya peluang lolosnya membesar. Dan itu terjadi. Yang jadi persoalan adalah salah milih lawan, salah milih formasi. Dikalahkan sama yang skornya 200-an itu kan sakit ya. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu. Makanya saya termasuk Zoom seperti ini itu sebenarnya kan untuk menghindari kesalahan yang terjadi pada tahun 2023 kemarin gitu kan. Kita sudah mati-matian nih dapat angka membanggakan, tapi kemudian rezeki belum berpihak itu ya di saya juga agak nyesek juga sih memang. Ya, Tapi mohon maaf, Pak Guru. apapun kan kita sudah lakukan yang terbaik lah ya. Betul, Apapun Pak. kita sudah lakukan yang terbaik. Dan kita bisa buktikan hasil pembelajaran kita membuahkan hasil. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Guru. Ya. Ada yang lain yang mau menyampaikan, silahkan. Mbak Indah barangkali ya. Monggo Mbak Indah. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Guru dan selamat malam juga untuk Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan nama saya, maaf sebelumnya apakah suara saya terdengar ya? Iya, jelas. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya saya Indah Neviani Putri. Saya lulus di Arsiparis, mahir di Dinas PUPR Provinsi Bali. Pengalaman saya terkait bimbel ini, sebelumnya awal sebelum ikut bimbel itu saya masih belajar mandiri sambil melihat-lihat beberapa video di YouTube itu sampai akhirnya suami saya yang mengarahkan, coba dulu kalau belajar bimbel itu dasarnya belajar Arsiparis, dasarnya Arsiparis dulu dipelajari. Di-share lah video YouTube Pak Guru yang di YouTube Pengantar. itu saya ya. Yang pengantar bukan? Ya, pengantar kearsipan itu. Saya buka kan. Maaf. Nggak apa-apa. Di pengantar kearsipan itu saya tonton dari awal sampai akhir, sampai saya nggak tahu, feeling saya yakin banget gitu. Ini bagus banget, ini videonya bagus banget, caranya mengajar kayak terstruktur gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama suami, kalau mau ikut bimbel yang ini bagus nih, yakin kayak terarah kita. Karena pengalaman saya sebelumnya di tahun 2019 pernah ikut tes CPNS itu ambil pustakawan, kan kurang lebih mirip itu sama Arsiparis. Nah, saat itu saya masih lulus sampai SKB, belajar mandiri di YouTube, dan hasilnya benar-benar kagok banget saat menghadapi soal. Ya ampun, yang kita pelajari apa, yang keluarnya itu apa, kayak gitu. Benar-benar hanya yang bisa kami jawab nggak nyampe setengah, tapi alhamdulillah ya nilainya hampirlah setengah dari soal itu 100 itu 50 lah masuk. Benar-benar ya pasrah aja dah gitu, kayak gitu. Terus akhirnya ikut bimbel PAI ini, saya belajar ya sesuai saran Pak Guru bahwa kita harus belajar dari awal terstruktur itu, ikuti seperti itu ya, syukurnya terarah gitu apa yang kita pelajari gitu kan. Setiap materi itu kan berjenjang dia, yang sesuai yang Bapak berikan kayak gitu. Selain itu keberadaan grup di grup tele kemarin itu sangat benar-benar membantu beberapa teman, pertanyaan teman itu ya beberapa
merupakan perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan kita saat belajar. Teman-teman yang menjawab seperti Mbak Yuni, Pak Jun itu yang berpengalaman terlebih dahulu, benar-benar membantu kami dalam proses belajar seperti itu. Dan beberapa teman yang membuat ringkasan-ringkasan materi itu benar-benar membantu saat belajar, karena kita kan bisa mengambil poin-poinnya seperti itu, Pak. Selain itu, kalau menurut saya, kan 1 bulan sebelum tes ya rasa diberikan kisi-kisi. Kalau menurut saya sarannya sih antara materi Pak Guru dengan kisi-kisi itu kita kombinasi lagi gitu. Memang kita harus belajar terstruktur, tidak hanya fokus di 1 atau 2 materi yang sesuai kisi-kisi. Tapi kalau sudah diberikan kisi-kisinya, bisa kita lebih perdalam lagi materi yang sesuai kisi-kisi itu, karena saat tes itu soalnya kurang lebih mirip kisi-kisi, dan beberapa memang belum pernah saya jumpai soal-soalnya dengan yang pernah Pak Guru berikan. Waktu itu saat tes itu saya sudah soal pertama benar-benar di luar bayangan. Saya belum pernah ketemu PP-nya itu, nggak belajar. Sudah sih, cuman saya nggak belajar detail karena tidak terbayangkan kalau benar-benar seperti pengalaman teman-teman, pasal itu benar-benar keluar seperti itu, mendetail kayak gitu. Terus sampai akhirnya ketemu soal 11 ke belakang itu, oh ini sesuai materi ini gitu. Saya adalah keyakinan bisa menjawab, walaupun tidak pernah terbayangkan bahwa saya saat itu mendapat ranking pertama di sesi saya. Saya benar-benar wah gitu, kayak gitu Pak Guru, kayak bersyukur banget gitu, karena saya sudah kayak sudah ya berharap penuh, tidak bisa seperti itu Pak. Ternyata Tuhan memberikan lain kayak gitu. Saya benar-benar bersyukur lah ketemu bimbel ini, dan membantu banget saya saat belajar arsiparis, di mana latar belakang saya, pendidikan saya jauh dari arsiparis kayak gitu. Dengan keberadaan dan teman-teman itu juga yang saling support, saling memberikan semangat untuk kita tetap belajar kayak gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Yang penting ikutin cara belajarnya, kemudian nikmati atmosfer belajarnya, lalu kemudian di akhir kita punya keyakinan bahwa kita akan mampu menembus itu semua, gitu ya. Pak, selama kita sudah belajar materi dari Pak Guru dari A sampai Z itu, selama kita sudah menguasai, yakin aja pasti dari sekian soal itu 56-80% menurut saya ada nyantolnya gitu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak untuk testimoninya. Mbak Indah ya, terima kasih ya. Ada yang lain lagi barangkali, Mbak Uci barangkali yang sudah open cam mau menyampaikan, silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mau sharing sedikit Pak. Saya kebetulan ikut P3K ini jalur umum ya, dan kebetulan memang saya tidak pernah berada di lingkungan pemerintah, karena memang dulu saya kerjanya di bidang perbankan, di bidang swasta gitu. Jadi saya benar-benar ikut ini jalur umum dan memang belum pernah ada pengalaman di sini gitu. Iya. Awal saya ketemu bimbel ini itu awalnya kan saya suka scrolling TikTok nih Pak. Iya, iya. Itu ada yang share gitu, namanya Mbak Nola. Kebetulan tahun kemarin beliau itu udah lulus di Kemenak. Oh, di Kemenak, ya. Ya, dengan skornya 325 gitu. Dan beliau share-share tentang ini apa, tips-tips belajar gitu, dan menyampaikan bahwa saya bimbel di sini gitu. Tapi dia memang lebih nyuruh kita tuh, ayo ikut bimbel aja gitu. Karena kalau aku nggak berhak gitu nge-share materi tersebut, karena memang itu wewenangnya Pak Guru gitu. Makanya itu
Saya ikut bimbel, tapi di komen-komenan bawah itu kayaknya emang banyak yang ikut. Eh, saya ikut bimbel ini cuma 1 bulan, Pak, 1 sebelum bulan, ikut oke. ikut tes. Jadi, alhamdulillah dikasih kesempatan yang menurut saya itu sangat maksimal. Mm-mm. Dengan materi itu saya tonton sampai habis. Setiap hari 1 sampai video YouTube yang Bapak share itu saya tonton. Alhamdulillah semua materinya itu sangat mudah dipahami gitu. Dan Oke. juga ada grup kan yang saling mensupport, jadi bikin semangat gitu. Apa-apa yang perlu ditanyakan itu langsung ada di grup. Dan Mm-mm. alhamdulillah nilai saya itu ya 320 untuk teknis. Teknisnya saja 320, baik. Iya, alhamdulillah saya peringkat pertama dengan total peserta 100 peserta, Pak. Karena memang formasi umum kan banyak yang ikut. Ya, 1 dari 100 luar Iya, biasa lah ya. ini ada Alhamdulillah. juga yang ikut bimbel Bapak itu yang Mbak Rizky itu eh diikut di kabupaten saya juga, Pak. Iya. Kebetulan hadir kayaknya malam ini. Oh ya. Iya, ada Mbak Rizky. Nah, itu juga ikut bimbel Bapak dan sama formasinya kemarin dengan saya. Dan alhamdulillah nilai dia juga kayaknya nggak jauh dari saya. Oke. Gitu. Ada lagi? Dan tips dari saya, Mm-mm. pokoknya rajin belajar. Semua video yang Bapak share itu diselesaikan. Insya Mm-mm. Allah kalau kita fokus, itu semuanya pasti mudah dipahami. Dan jangan lupa berdoa, ibadah. eh Kalau saya kemarin 1 bulan itu sholat tahajud ya rutin, berdoa, Mm-mm. yakin. Pokoknya ketika mau ikut tes itu benar-benar yakin dan percaya diri gitu. Baru kali Ikut ini loh anjuran saya, grup ya, Mbak? ya, ya Pak, Ikutin anjuran grup intinya gitu ya? iya, ikuti anjuran grup. Terus tuh yang teman-teman sharing, pokoknya saya benar-benar mengikuti. Walaupun kadang nggak komen, saya mengikuti. Yang di-share teman-teman di grup, saya baca. Apa-apa informasinya saya baca lagi. Pokoknya saya aktif lah Pak di grup itu. Walaupun jarang komen, saya pelajari apa yang teman-teman sampaikan, saya ikuti gitu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih itu aja Pak. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang mau menyampaikan lagi, Mas Asimi barangkali? Bisa open cam atau yang lain boleh. Mbak Uci udah. Siapa lagi? Mbak Rizvi barangkali boleh kalau mau menyampaikan. Silahkan. Mbak Rizvi. Ya Pak. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Rizvi Kurniawan. Saya memang dimarahin juga sama dengan Kak Uci kemarin juga. Alhamdulillah nilainya nggak jauh dari Kak Uci. Sebenarnya kemarin saya sama Kak Uci daftar di formasi yang sama itu di Dukcapil. Tapi Mm-mm. karena formasinya yang umum itu kan ada 15 untuk arsiparis. Nah, Baik. saya jadi ditempatkan di dinas yang lain yang memang ada yang kosong, nggak ada yang daftar. Nah, kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya lulus di formasi ahli pertama arsiparis. Untuk pertama kali dulu kenal ini di bimbelnya Pak Guru itu di YouTube. Jadi YouTube ya. YouTube-nya Pak Guru kan saya baca itu kan materinya yang di Belagu itu saya pelajari, saya tonton, kok cocok dengan saya kayak gitu loh. Enak cara belajarnya kan. Nah, terus oh ini
berarti terstruktur belajarnya. Saya cari-cari lagi, oh ada bimbelnya ternyata. Terus saya cari di Telegram, nah itu ada PAI kan. Nah saya gabung, terus habis itu baru saya japri ke Pak Guru untuk gabung bimbel. Itu baru sebulan sebelum ujian Ya, saya mulai rata-rata gabungnya. sebulan ya memang. Iya, tapi itu karena saya kan lulus administrasi itu kan karena saya daftarnya di formasi umum, saya dari kabupaten lain. Jadi awalnya pesimis itu. Awalnya semangat Ya. belajar di awal itu nggak terlalu tinggian. Baru setelah lulus itu baru mulai 2 minggu terakhir saya belajarnya diseriusin kayak gitu kan. Jadi saya pokoknya tonton terus itu YouTube-nya Pak Guru. Setelah dibuka YouTube-nya, materinya dibuka di HP lain. Terus habis itu kalau kayak yang peraturan-peraturan, undang-undang, saya print. Jadi saya sekali buka YouTube, juga materinya dibuka. Terus habis itu juga ada laptop atau HP yang lain untuk buka undang-undang, untuk buka yang lain. Jadi sekaligus belajarnya itu kalau aku yang ada nggak tahu, searching gitu. Jadi saya menghubung-hubungkan. Jadi misalnya Ya. Pak Guru kan ada PowerPoint-nya, ada videonya, ada undang-undangnya. Nah itu saya buka dulu semua. Habis itu saya buat kerangka. Kerangkanya seperti apa sih? Oh seperti ini. Jadi konsepnya saya dapat, baru saya lanjut ke selanjutnya. Dan itu saya nggak ikut apa di Zoom-nya karena saya itu kan telat kan belajarnya. Jadi saya ngejar di channel terperinci, saya dari bawah pokoknya terstruktur, ikutin terus polanya kayak gitu dan harus rutin itu tadi sih dibuka. Kalau misalnya kerja kan dari pagi sampai sore itu di sela-sela istirahat disempetin, kalau jam 8 sampai jam 10 kayak gitu dipastiin belajar kayak gitu. Yang penting konsisten sama kita yakin sih, kalau kita yakin pasti kita bisa, kayak itu mental kita jaga, belajarnya jadi lebih enak, nggak kayak sebelum-sebelumnya kan waktu belum lulus administrasi itu nggak gimana ya belajarnya itu, jadi kita masih ragu-ragu kayak gitu. Iya. Jadi kalau dari saya awalnya sih agak nyesel waktu udah tahu nilainya itu harusnya saya bisa dapat nilai lebih baik kalau saya dari awal waktu gabung itu 1 bulan awal itu langsung diseriusin belajarnya. Kenapa baru 2 minggu terakhir kayak gitu? Jadi sebenarnya kalau misalnya punya kesempatan belajar dari awal pasti nilainya lebih baik lagi kayak gitu. Karena Pak Guru itu sudah menyediakan materi sebaik mungkin itu dengan terstruktur itu, kenapa nggak dimanfaatin? Pernah nyesel kayak gitu sih waktu habis ujian itu harusnya bisa lebih baik kayak gitu. Jadi waktu Jadi ketemu memang bimbel Pak Guru ini senang banget. ya, jadi memang rata-rata kan peserta itu ragu dengan komposisi materi, ragu dengan apa yang akan dihadapi. Padahal sebetulnya sudah ditekankan berulang kali bahwa semua yang dibutuhkan sudah ada. Videonya ada, materinya ada, latihan soalnya ada, walaupun latihan soal itu hanya untuk menguji kembali gitu ya. Tapi intinya kalau ngikutin urutannya sebetulnya tinggal istilahnya kalau makanan itu tinggal lep aja gitu ya. Iya. Nah, jadi sarannya dari alumni ini intinya adalah sudah percaya aja, dosisnya sudah diukur, manfaatkan waktu gitu ya, jangan mepet-mepet ya. Kalau ini kan mepet-mepet nih, 2 minggu baru menekuni gitu ya. Ya, oke. Ada yang lain barangkali yang mau disampaikan? Ada yang lain, Mbak? Mbak Rizwi? Oh ini Pak, kalau saran saya sih ini Pak, di grup itu kan memang kadang-kadang kita jadi ikut panik kalau misalnya pada banyak tanya-tanya atau apa. Kalau aku sih, kalau misalnya teman-teman punya ini ritmenya masing-masing, jangan ikutin ritme yang lain kayak gitu. Yang penting jaga aja, jangan jadi kacau pikirannya. Karena awal-awal itu juga agak kacau karena yang lain udah jauh belajarnya, aku belum kayak gitu kan. Tapi setelah aku
berpikir kalau akunya malah ngikutin ritme teman-teman, malah pikirannya kacau, malah nggak ada materi yang bisa fokus masuk ke otak. Jadinya aku mulai udah nggak usah pikirin ritme-ritme belajar yang teman-teman yang lain. Yang penting kita jaga ritme belajar sendiri, karena cuman kita yang bisa ngatur kita belajarnya kapan, kita belajarnya fokusnya jam berapa, gimana caranya, itu punya trik dan caranya masing-masing. Jadi yang penting apa materi yang udah dikasih Pak Guru, apa yang sudah disediain Pak Guru, dimaksimalin sebaik-sebaik mungkin. Itu sih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Rizwi. Cukup ya. Ya, terima Ya. kasih. Mas Asimi barangkali tadi mau menyampaikan sesuatu atau Resa Nur Rahmat atau Mbak Diah Ayu, monggo, silahkan. Boleh open mic dan open cam-nya. Halo. Mbak Diah Ayu, Iya, Pak. monggo. Iya. Sebentar saya kasih. Oke, silakan Mbak Diah Ayu. Iya, perkenalkan nama saya Diah Ayu. Saya tahu Pak Satimin tuh dari YouTube pas mau tes P3K 2022. Cuma saat itu saya taunya tuh ya H-2 sebelum tes. Saya pernah tanya ke grup Telegram, Pak, kalau H-2 saya bisa ikut bimbel nggak? Pak Satimin menjawab, nggak usah karena waktunya mepet. Disuruh belajar dari YouTube aja. Yeah. Terus ternyata saya nggak lolos, Pak. Nggak lolos passing grade karena saya daftarnya di formasi umum. Bukan dari yang satu instansi linear dengan saya. Karena H-2, menurut saya nggak mungkin. Kemudian juga masuk kuota, cuma karena nggak lulus. Iya, cuma nggak lulus passing grade kan, jadi nggak masuk. Ya. Terus ada lagi kan P3K 2023, karena saya sudah pernah lihat YouTube-nya Pak Satimin, saya ikuti dulu seleksi administrasinya. Setelah itu pengumuman administrasi, awalnya saya nggak lolos Pak, kekurangan administrasi, terus saya sanggah, akhirnya saya lolos pada saat pengumuman pasca sanggah, dan itu selisih dengan tesnya tuh hanya 2 minggu ternyata. Pikir saya, setelah saya lulus pasca sanggah, saya terus ikut bimbelnya Pak Satimin, saya join. Jadi dari teman-teman yang lain, mungkin saya yang terakhir ya Pak, karena saya joinnya setelah saya pengumuman pasca sanggah. Ya, termasuk yang akhir. Mikir saya, mungkin saya punya waktu belajar lama, mungkin saya bisa lumayan belajar lama, nggak taunya ternyata jadwal tes saya tuh duluan Pak, yang kloter awal pada saat itu kan ada jadwalnya tiap kementerian kan beda-beda ya Pak. Beda-beda ya. Dan saya dapat gelombang yang awal pertama. Jadi gelombang awal pertama itu selisih dengan saya join dengan Pak Satimin tuh hanya 2 minggu. Jadi saya cuma ikut Zoom-nya Bapak 2 kali, seingat saya. Seingat saya 2 kali, cuma kan nggak terlalu konsen Pak, karena itu pekerjaan juga lagi padat-padatnya, saya sampai malam. Suara saya putus-putus Pak. Iya, tapi masih bisa diikuti. Ya, silakan lanjut. Malah jadi berhenti. Bisa lagi, Pak? Iya, boleh. Ya, saya pas itu lagi padat-padatnya, jadi belum konsen untuk belajar. Terus tahu-taunya itu, tapi saya beberapa kali di sela-sela pekerjaan saya masih ngikutin itu Pak di Telegram. Jadi grup-grup itu kan banyak banget, ramai banget itu pada bahas. Cuma
kan saya cuma nggak terlalu konsen gitu, belum, karena mikir saya tesnya masih lama, jadi salah saya di situ Pak. Jadi karena pekerjaan juga padat, jadwalnya belum, belajarnya tuh belum kayak belum semuanya. Terus tahu jadwal tes ternyata saya duluan. Nah, saya coba jawab tes yang itu kan dikasih itu ya Pak, tryout itu ya Pak, yang ada aplikasinya itu loh Pak. Iya, iya. Apa tuh ya itu? Iya, saya tes itu dulu, saya sisir dulu mana sih yang saya lemah, apakah di penyusutan, apakah di tata naskah dinas. Nah, dari situ saya mulai lihat YouTube-nya Pak Satimen tuh urut dari channel terperinci itu. Mm-mm. Nah, jadi H-2 tuh baru lihat tuh maraton Pak YouTube-nya sampai malam Pak saya. Dan Luar dari situ biasa. saya jadi, soalnya waktunya udah nggak memungkinkan untuk dikejar. Soalnya pikir Mm-mm. saya tuh dulu, nanti tesnya mungkin ada waktu 1 bulan buat belajar gitu loh Pak. Jadi di awal-awal Mm. karena saya masih padat pekerjaan, belum konsen dengan mulai materinya Pak Satimen. Sebenarnya pas awal itu Pak Satimen juga udah menjelasin ini channel terperinci kayak gini 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 gini. Cuma karena manajemen waktu saya belum terlalu bagus, jadi nanti dulu ternyata malah mau tesnya itu malah duluan. Jadi kan kesempatan belajarnya hanya sebentar ya. Saya mulai lagi itu mana yang kurang. Nah, terus saya buka YouTube-nya Pak Satimen yang di channel terperinci sama undang-undangnya semua itu. Kalau secara skor terus terang dari kan itu kan di pub terus ya Pak ya, di Telegram skornya 500 500 500, saya tuh jadi minder sendiri. Waduh, ini kalau misal saya belajar beneran dari awal 2 minggu mungkin itu waktunya cukup untuk bisa menyamai yang lain gitu loh Pak, skor 500. Tapi ya mungkin ternyata skor saya sedikit, tapi alhamdulillah masuk dalam kuota. Yang paling Dengan membantu mepet itu banget yang itu ya. Iya, karena mepet banget itu Pak. Yang paling membantu yang kerangka dasarnya Pak Satimen. Itu dasar basic banget yang kita harus tuh belajarnya kayak di stepin Pak awal. Pertama dari pencipta arsip sampai dari dipisah dinamis statis. Jadi tuh kita nggak bingung. Kalau dulu saya sebelum tahu channelnya Pak Satimen itu bingung arsip dinamis sama statis bedanya apa, ini apa. Jadi kayak nggak ngeh gitu loh Pak. Tapi kalau dari kerangkanya Pak Satimen kita jadi tahu mana dulu yang kita harus pelajari bertahap dari awal sampai akhir gitu Pak. Oke. Gitu ya. Jadi dengan memahami struktur kemudian bisa dimanfaatkan untuk belajar secara mandiri dan bisa ngukur saya lemahnya di mana, saya harus perkuat di mana gitu ya. Yang penting gambarnya utuh gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi Mbak Diayu? Cukup sih Pak. Ya, Sebenarnya kalau terima kasih. teman-teman yang lain juga udah itu ya Pak, kelihatan skornya tinggi-tinggi. Saya tuh malah kadang merasa wah kurang waktu ini untuk belajar gitu. Iya, iya. Karena memang kan skor live score sudah waktu mulai saya muncul sendiri kan. gitu. Nah, cuman memang betul. Jadi time management itu salah satu kunci dan mental harus kuat memang. Ketika melihat live score hasil teman-teman tinggi-tinggi semua, itu tidak sama dengan yang skor tinggi itu yang lulus karena masih ada tahapan selanjutnya ya. Jadi yang saya ingin sampaikan, yang bahkan saya sampaikan ke teman-teman itu adalah kalian bimbel itu untuk memperbesar skor. Memperbesar skor itu untuk memperbesar peluang lulus. Sementara lulus itu adalah rezeki teman-teman sekalian gitu. Intinya itu aja sih. Cuman saya ingin mengantarkan pada perjalanan yang nyaman gitu aja sebetulnya. Kalau soal lulusnya, saya yakin itu ketentuan Allah dan rezekinya teman-teman aja. Jadi saya tidak bisa membuat teman-teman lulus. Tapi yang membuat teman-teman lulus ya teman-teman sendiri. Tapi yang saya tekankan di sini adalah mengantarkan teman-teman sampai pada
ujian dengan nyaman. Intinya kuncinya sebenarnya di situ sih.